Dia pikir aku hanyalah beban yang menyusahkan, padahal akulah fondasi kokoh yang menopang seluruh hidupnya. Satu unggahan foto bersama wanita itu menjadi tanda tangan resmi di atas surat kehancurannya sendiri. Saat dia pulang nanti, rumah ini bukan lagi miliknya. Aset senilai 200 miliar sudah kucairkan, lenyap bersamaan dengan kesabaranku yang habis tak tersisa. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Siang itu, matahari bersinar terik, namun udara di dalam ruang tamu Mansion kami terasa begitu dingin, sedingin hatiku saat ini. Aku duduk bersandar di sofa kulit buatan Italia yang harganya mungkin setara dengan gaji tahunan karyawan biasa. Di tanganku, ponsel pintar keluaran terbaru masih menyala, menampilkan sebuah gambar yang baru saja meruntuhkan duniaku, sekaligus membangunkan singa yang selama ini tertidur lelap di dalam diriku. Notifikasi itu muncul 5 menit yang lalu dari kontak yang kunamai, suamiku. Awalnya, aku pikir dia mengirimkan kabar bahwa dia akan pulang terlambat atau mungkin meminta menu makan malam. Namun, jariku membeku saat menekan notifikasi story WhatsApp tersebut. Di layar ponsel yang jernih itu, terpampang wajah Rangga, suamiku, sedang tersenyum lebar. Tangannya melingkar mesra di pinggang seorang wanita muda yang mengenakan gaun merah menyala. Wanita itu, Bella, tersenyum dengan lipstik merah yang senada dengan gaunnya, memamerkan tas tangan bermerek yang kuyakin dibeli menggunakan kartu kredit tambahan yang kuberikan pada Rangga. Latar belakang foto itu adalah sebuah restoran fine dining di pusat kota, tempat yang biasanya mematok harga jutaan rupiah hanya untuk sepotong daging sapi. Tapi bukan foto itu yang membuat darahku mendidih hingga ke ubun-ubun, melainkan kalimat yang ditulis Rangga sebagai keterangan foto tersebut. Huruf-huruf itu seolah melompat keluar dari layar dan menampar wajahku berkali-kali. Ini baru wanita berkelas, tidak seperti istriku yang cuma jadi beban suami di rumah haha. Hening. Tidak ada air mata yang jatuh. Tidak ada isak tangis pilu layaknya adegan sinetron saat seorang istri dikhianati. Yang ada hanyalah rasa kebas yang perlahan berubah menjadi ketenangan yang mematikan. Beban? Dia bilang aku beban? Aku, Clarissa, yang selama 3 tahun ini diam-diam menyuntikkan dana miliaran rupiah agar perusahaan rintisannya tidak bangkrut. Aku, yang membayar cicilan mobil sport yang dia pamerkan di klub mobilnya. Aku, yang membiayai gaya hidup sosialitanya agar dia terlihat seperti pengusaha sukses di mata teman-temannya. Dan sekarang, dia menyebutku beban di hadapan seluruh kontak WhatsApp-nya, termasuk kolega bisnis, teman kuliah, dan bahkan keluarga besarku. Baiklah, Rangga, bisikku pelan. Suaraku terdengar asing, tajam, dan penuh tekad. Jika kamu menginginkan wanita berkelas dan merasa aku adalah beban, maka aku akan melepaskan beban itu darimu. Sekarang juga. Tanpa membuang detik berharga untuk meratapi nasib, aku langsung menekan nomor kontak Indira, sahabat sekaligus notaris kepercayaanku. Indira, aku butuh bantuanmu. Sekarang, ucapku tanpa basa-basi begitu telepon tersambung. Clarissa, ada apa? Suaramu terdengar berbeda, jawab Indira di seberang sana, nadanya terdengar khawatir. Ingat tawaran Adrian minggu lalu? Konglomerat properti yang sangat menginginkan rumah ini dan tanah di sebelahnya. Ya, tentu saja. Dia menawar 200 miliar rupiah cash keras. Tapi kan kamu bilang itu rumah impianmu dan Rangga, jadi kamu tolak mentah-mentah, kata Indira. Hubungi dia sekarang. Katakan aku setuju. Deal di angka 200 miliar. Tapi ada satu syarat mutlak. Uangnya harus masuk ke rekening offshore milikku sore ini juga, dan serah terima kunci dilakukan malam ini. Rumah ini harus kosong sebelum tengah malam. Hening sejenak di ujung telepon. Indira, dengan kecerdasannya, pasti langsung memahami situasi genting yang sedang terjadi tanpa perlu aku jelaskan detailnya. Kamu serius? Clar? Ini keputusan besar. Apa Rangga tahu? Aku tertawa kecil, tawa yang kering dan hambar. Rangga tidak perlu tahu. Rumah ini, sertifikat tanah, dan semua aset investasi atas namaku. Warisan ayah. Rangga tidak punya hak 1% pun secara hukum karena perjanjian pranikah yang dulu dia tanda tangani tanpa membacanya. Lakukan, Indira.
Aku tunggu tim legal dan Adrian di sini 1 jam lagi. Baik. Aku bergerak sekarang, jawab Indira tegas. Setelah menutup telepon, aku berdiri. Aku memanggil kepala asisten rumah tangga dan 4 orang staf lainnya. Mereka berbaris dengan wajah bingung melihat nyonya rumah mereka yang biasanya lembut kini berdiri dengan aura yang mengintimidasi. "Ibu, ada yang bisa kami bantu?" tanya Pak Ujang, kepala keamanan rumah. "Pak Ujang, panggil jasa pindahan profesional sekarang. Yang paling mahal, yang bisa bekerja cepat. Saya mau semua barang-barang pribadi saya, pakaian, perhiasan, lukisan, brankas, dikemas dan dipindahkan ke apartemen lama saya di Jakarta Selatan." "Baik, Bu. Lalu barang-barang Bapak Rangga?" tanya salah satu asisten rumah tangga dengan ragu. Aku menatap mereka dingin. "Masukkan semua barang Rangga, baju, sepatu, koleksi jam tangan, stick golf, semuanya, ke dalam kantong plastik sampah hitam besar. Tumpuk semuanya di pos satpam depan. Jangan ada satupun barang dia yang tersisa di dalam bangunan utama." "Kantong sampah, Bu?" Pak Ujang memastikan, matanya membelalak. "Ya, kantong sampah. Lakukan sekarang. Kalian punya waktu 4 jam sebelum pemilik baru datang." Sore itu, mensyahan mewah kami berubah menjadi sarang lebah yang sibuk. Puluhan orang berlalu lalang mengangkut kotak-kotak. Indira datang bersama Adrian dan tim legalnya. Adrian, pria muda yang cerdas dan ambisius, tersenyum puas mendapatkan properti incaran utamanya. Transaksi berjalan kilat. Tanda tangan dibubuhkan. Notifikasi masuk ke ponsel rahasiaku. Angka 200 miliar terpampang indah di saldo rekening bank luar negeri yang tidak diketahui Rangga. Saat matahari terbenam, rumah itu sudah kosong melompong. Sofa Italia tempatku duduk tadi sudah tiada. Lukisan-lukisan mahal sudah turun dari dinding, menyisakan noda persegi yang pucat. Lampu kristal gantung masih ada karena itu bagian dari penjualan rumah. Tapi cahayanya kini menyinari lantai marmer yang dingin dan kosong. Aku menempelkan sebuah kertas karton besar di dinding ruang tamu yang menghadap langsung ke pintu utama. Tulisan di sana kubuat dengan spidol merah tebal. "Rumah ini telah terjual. Silakan ambil sampahmu di pos satpam." Aku keluar dari rumah itu tepat pukul 7 malam, menyerahkan kunci pada Adrian yang sudah menunggu di mobilnya. "Terima kasih, Clarissa. Senang berbisnis denganmu. Tapi, apa kamu yakin tidak mau melihat wajah suamimu saat dia pulang nanti?" tanya Adrian sambil tersenyum miring. Dia tahu sedikit drama yang terjadi. "Tidak perlu. Aku bisa membayangkannya. Lagi pula, aku tidak mau merusak pemandangan malam ini dengan wajah pecundangnya," jawabku sambil masuk ke dalam mobil jemputanku. Namun, aku berbohong. Aku tidak langsung pergi. Aku meminta sopir memarkir mobil agak jauh di seberang jalan, tersembunyi di balik bayangan pohon besar, hanya untuk melihat satu adegan terakhir. Pukul 8 malam, mobil sport merah milik Rangga memasuki gerbang. Dia membunyikan klakson berkali-kali, kebiasaannya yang menyebalkan minta gerbang dibuka cepat. Pak Ujang, yang sudah bukan lagi pegawainya tapi pegawai Adrian, membuka gerbang dengan wajah datar. Rangga turun dari mobil dengan langkah sempoyongan, mungkin sedikit mabuk anggur. Dia bersiul riang, memutar-mutar kunci mobil di jarinya. Dia berjalan menuju pintu utama dengan penuh percaya diri, membayangkan aku akan menyambutnya dengan membukakan sepatu atau menyiapkannya air hangat. Meskipun dia baru saja menghinaku di media sosial. Dia membuka pintu utama yang tidak terkunci. "Sayang, istriku yang manja, aku pulang," teriaknya. Suaranya menggema. Terlalu menggema. Rangga terdiam. Dia melangkah masuk. Lampu ruang tamu menyala otomatis karena sensor gerak. Dari kejauhan, aku bisa melihat tubuhnya membeku. Dia berdiri di tengah ruang tamu yang kosong melompong. Tidak ada sofa. Tidak ada TV 80 inci kebanggaannya. Tidak ada karpet Persia. Hanya lantai marmer yang luas dan dingin. Kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri dengan gerakan patah-patah, seperti robot yang rusak. Lalu, pandangannya terkunci pada tulisan di dinding. Dia melangkah maju, membaca tulisan itu. Bahunya turun drastis. Ponsel di tangannya terjatuh ke lantai. Wajahnya yang tadi merah karena alkohol, kini berubah pucat pasi.
lebih putih dari tembok di belakangnya. Dia berteriak memanggil namaku, berlari ke lantai 2, lalu turun lagi dengan panik. Dia berlari keluar rumah, berteriak pada Pak Ujang. Pak Ujang hanya menunjuk tumpukan kantong sampah hitam di pos satpam. Rangga berlari ke tumpukan itu, merobek salah satu kantong plastik, dan mendapati jas mahalnya bercampur dengan sepatu kotor. Dia jatuh terduduk di aspal. Aku tersenyum di dalam mobil yang gelap. Jalan, Pak, perintahku pada sopir. Pertunjukan babak pertama sudah selesai. Mobilku melaju menembus malam Jakarta yang padat, meninggalkan Rangga yang masih meratap di halaman rumah yang bukan lagi miliknya. Aku menyandarkan kepala ke jendela, membiarkan dinginnya AC menenangkan saraf-sarafku yang tegang. Pikiranku melayang mundur, menembus lorong waktu ke 3 tahun yang lalu, ke masa di mana benih-benih kebohongan ini mulai ditanam. Dulu, aku adalah wanita naif yang percaya bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya, termasuk perbedaan status sosial. Aku bertemu Rangga di sebuah pameran seni. Saat itu, dia tampil sederhana namun penuh gairah. Dia bercerita tentang mimpinya membangun perusahaan teknologi rintisan, sebuah startup yang akan mengubah cara orang berbelanja online. Matanya berbinar saat bicara tentang masa depan, dan aku jatuh cinta pada binar itu. Aku tidak pernah memberitahunya siapa aku sebenarnya. Aku hanya bilang aku bekerja sebagai staf administrasi lepas dan orang tuaku sudah meninggalkan rumah sederhana. Aku tidak ingin dia mencintaiku karena uang ayah. Aku ingin dia mencintaiku apa adanya, sebagai Clarissa. 6 bulan setelah kami menikah, kenyataan mulai menghantam. Bisnis startup Rangga macet total. Investor lari, utang menumpuk, dan Rangga mulai depresi. Dia sering pulang marah-marah, membanting pintu, dan mengeluh bahwa dunia tidak adil padanya. Mereka tidak mengerti visiku, Clarissa. Mereka cuma orang-orang kaya bodoh yang pelit. Teriaknya suatu malam, sambil melempar proposal bisnisnya ke lantai kontrakan kami yang sempit. Hatiku sakit melihatnya hancur. Malam itu, aku membuat keputusan terbodoh dalam hidupku. Aku menelepon pengelola dana warisanku. Buat perusahaan modal Ventura Bayangan, perintahku saat itu. Hubungi perusahaan suami saya. Katakan kalian tertarik mendanai proyeknya sebesar 5 miliar rupiah untuk tahap awal. Tapi ingat, rahasiakan identitas saya. Jangan sampai dia tahu uang itu dari istrinya. Seminggu kemudian, Rangga pulang dengan wajah berseri-seri. Dia memelukku erat, mengangkat tubuhku berputar-putar. Sayang, aku dapat investor. 5 miliar. Kamu bayangkan, 5 miliar. Mereka bilang ideku brilian, serunya penuh kebanggaan. Aku ikut tersenyum, merasa bahagia karena dia bahagia. Selamat ya, Mas. Aku tahu kamu pasti bisa. Ini bukti kalau aku memang hebat, Clarissa. Aku bukan orang gagal, ucapnya dengan dagu terangkat. Itulah awal mula egonya membengkak. Suntikan dana pertama itu cair, dan gaya hidup Rangga mulai berubah. Dia tidak menggunakan uang itu sepenuhnya untuk pengembangan produk. Dia mulai menyewa kantor di kawasan elit SCBD agar terlihat bona fide. Dia merekrut sekretaris cantik. Dia mulai membeli setelan jas bermerek. Penampilan itu investasi, Clarissa. Klien tidak akan percaya kalau CEO-nya pakai baju murah. Alasannya ketika aku menegur pembelian jam tangan seharga 50 juta rupiah. Tahun kedua, bisnisnya kembali goyah karena manajemen yang buruk. Alih-alih introspeksi, dia menyalahkan timnya. Lagi-lagi, karena tidak tega, aku menyuntikkan dana lagi. Kali ini lebih besar, 10 miliar, dengan alasan putaran pendanaan seri A. Dan disinilah pola itu terbentuk. Semakin banyak uang yang kuberikan secara diam-diam, semakin tinggi hati Rangga. Dia mulai merasa dirinya adalah Raja Midas. Dia mulai melupakan bahwa di rumah, ada istri yang dia anggap sederhana, dan tidak tahu apa-apa. Puncaknya adalah ketika ibu mertuaku, Bu Melinda, mulai ikut campur. Sejak awal, Bu Melinda tidak terlalu menyukaiku, karena mengira aku berasal dari keluarga miskin yang tidak bisa mendongkrak status sosial anaknya. Begitu Rangga terlihat sukses, dengan uangku, sikap Bu Melinda semakin menjadi-jadi. Aku ingat jelas kejadian 3 bulan lalu saat makan malam keluarga.
Bu Melinda datang dengan tas Hermes barunya, hadiah dari Rangga, yang uangnya tentu saja berasal dari keuntungan semu perusahaan. Aduh, Rangga, kata Bu Melinda sambil menatapku jijik yang sedang menyiapkan makanan di meja. Kamu itu kan sekarang CEO perusahaan besar. Masa istrimu tampilannya begini-begini saja? Lihat itu bajunya, model tahun berapa? Malu-maluin kalau diajak ke pesta rekan bisnismu. Aku menunduk, menahan perih. Baju yang kupakai adalah daster rumahan yang nyaman. Aku sengaja tampil sederhana di depan mereka agar Rangga tidak curiga dari mana aku punya uang untuk membeli baju mahal. Rangga tertawa, tawa yang meremehkan. Iya nih, Bu. Clarissa memang susah dibilangin. Dia itu nggak punya sense of fashion. Maklumlah, orang rumahan. Dia nggak ngerti dunia kita, Bu. Dunia kita? Batinku menjerit. Dunia yang kau bangun di atas uangku. Rangga? Makanya, Rangga, lanjut Bu Melinda sambil mengunyah udang galah yang kumasak dengan susah payah. Kamu itu butuh pendamping yang sepadan. Yang bisa diajak ngobrol bisnis, yang wangi, yang berkelas. Bukan yang cuma bisa masak dan nyuci. Istri itu cerminan suami. Kalau istrimu kucel, orang bakal mikir bisnismu juga kucel. Alih-alih membelaku, Rangga malah mengangguk setuju. Ibu benar. Kadang aku juga malas ajak Clarissa ke gathering. Dia cuma bakal jadi patung di sana. Nggak nyambung kalau ngomongin saham atau properti. Saat itu, aku ingin sekali berteriak bahwa portofolio sahamku nilainya 10 kali lipat dari valuasi perusahaannya yang merugi itu. Bahwa aku memiliki properti di Singapura dan London. Tapi aku menahannya. Aku masih berharap dia berubah. Aku masih berharap dia akan sadar dan berkata, tapi Clarissa istri yang baik, Bu. Harapan itu sia-sia. Kalimat Rangga malam itu tertanam di benakku, dia cuma bakal jadi patung. Dan hari ini, story WhatsApp itu adalah puncak gunung es dari semua penghinaan yang kuterima selama bertahun-tahun. Dia tidak hanya menghinaku secara verbal di ruang tertutup, tapi kini dia mengumumkannya pada dunia. Dia memperkenalkan Bella, wanita yang dia anggap sepadan dan berkelas, sambil menginjak kepalaku. Dia pikir kebohongan tentang kesuksesannya adalah hasil keringatnya sendiri. Dia tidak tahu bahwa dia sedang menari di atas panggung yang kusiapkan, dengan musik yang kubayar, dan penonton yang kubeli. Flashback itu memudar saat mobilku memasuki area apartemen mewah di Jakarta Selatan, tempat di mana aku dulu tinggal sebelum menikah. Gedung pencakar langit ini menjulang tinggi, kokoh, dan dingin. Sama seperti hatiku sekarang. Aku mengeluarkan ponsel, membuka galeri foto. Ada satu folder tersembunyi yang berisi screenshot laporan keuangan perusahaan Rangga yang asli. Laporan yang selalu dia sembunyikan dariku, tapi bisa diakses dengan mudah oleh tim auditku. Laporan itu merah total. Rugi besar. Kau menggali kuburanmu sendiri, suamiku, gumamku sambil melangkah masuk ke lobi apartemen. Dan aku baru saja menendangmu masuk ke dalamnya. Sekarang, saatnya mempersiapkan senjata untuk perang sesungguhnya. Karena besok, aku tidak akan lagi bermain sebagai istri yang sabar. Besok, aku akan menjadi mimpi terburuknya. Duduk di sofa bludru apartemenku yang sunyi, di antara tumpukan kotak-kotak pindahan yang belum terbuka, aku membiarkan pikiranku melayang kembali ke 7 hari yang lalu. Hari itu adalah hari Selasa, hari yang seharusnya biasa saja, namun takdir berkata lain. Hari itu adalah hari di mana Tuhan, dengan caranya yang menyakitkan namun penuh kasih, menyingkap tirai tebal yang selama ini menutupi mataku. Pagi itu, Rangga terburu-buru seperti biasa. Dia mengenakan setelan jas abu-abu carcoal yang baru saja kubelikan minggu lalu, harganya setara dengan biaya hidup satu keluarga kecil selama sebulan. Dia menyemprotkan parfum mahalnya berlebihan, aroma kayu cendana dan jeruk nipis yang menyengat memenuhi kamar tidur kami. Dia bilang ada pertemuan penting dengan investor dari Singapura yang tertarik menyuntikkan dana seri B ke perusahaannya. Aku, istri yang bodoh saat itu, hanya mengangguk sambil merapikan dasinya. Doakan aku ya, sayang. Kalau ini gol, kita bisa liburan ke Eropa bulan depan, ucapnya sambil mengecup keningku sekilas. Kecupan yang terasa dingin, hampa, dan terburu-buru. Setelah mobilnya menderu meninggalkan halaman, aku beranjak membereskan kamar. Saat merapikan meja kerjanya yang berantakan,
Mataku menangkap benda pipih berwarna hitam tergeletak di bawah tumpukan majalah bisnis. Itu iPad Pro milik Rangga. Biasanya, Rangga menjaga gawai-gawainya seperti menjaga nyawa. Ponsel dan tabletnya selalu terkunci, selalu dibawa kemana-mana, bahkan ke kamar mandi sekalipun. Dia beralasan data perusahaan sangat rahasia. Tapi pagi itu, mungkin karena terlalu gugup atau terlalu bersemangat menemui investornya, dia melupakan benda keramat ini. Awalnya, aku tidak berniat membukanya. Aku menghormati privasinya. Namun, layar tablet itu menyala, menampilkan notifikasi yang muncul beruntun. Bukan dari email bisnis, bukan dari LinkedIn, tapi dari aplikasi WhatsApp. Nama kontaknya, Bunga Mawar. Pecahan pesan itu terbaca di layar kunci. "Beb, kamu jadi transfer yang buat DP apartemen kan? Orang propertinya udah nanyain terus nih." Jantungku berhenti berdetak sesaat. Apartemen? DP? Siapa Bunga Mawar? Tanganku gemetar saat meraih tablet itu. Aku mencoba membukanya. Terkunci sandi. Aku mencoba tanggal pernikahan kami. Salah. Aku mencoba tanggal lahirnya. Salah. Aku mencoba tanggal berdirinya perusahaannya. Salah. Aku terdiam, memejamkan mata, mencoba berpikir seperti Rangga. Rangga yang narsistik, yang memuja dirinya sendiri. Jari-jariku menari di atas layar, mengetikkan kombinasi angka yang mungkin paling dia banggakan. 100.100. Itu adalah target valuasi perusahaannya yang sering dia bualkan, 100 juta dolar. Klik. Terbuka. Duniaku runtuh detik itu juga. Aku tidak langsung membuka WhatsApp. Aku menarik napas panjang, menyiapkan mental untuk apa yang akan kulihat. Saat aku menekan ikon hijau itu, aku merasa seperti membuka kotak Pandora yang berisi segala jenis penyakit hati. Chat dengan Bunga Mawar, yang kemudian kutahu dari foto profilnya adalah Bella, begitu panjang dan menjijikan. Aku menggulir layar ke atas, membaca pesan demi pesan yang dikirimkan selama 6 bulan terakhir. "Sayang, si sapi perah itu cerewet banget hari ini. Masak sop lagi. Bosen aku. Nanti siang kita makan sushi yang mahal ya, pakai kartu dia," tulis Rangga 2 hari yang lalu. Sapi perah. Air mataku menetes, jatuh tepat di atas layar, membiaskan cahaya di atas kata, sapi perah. Jadi, selama ini begitulah dia melihatku, bukan istri, bukan pendamping, melainkan hewan ternak yang bisa diperah hartanya sampai mati. Bella membalas dengan emoji tertawa. "Sabar ya Beb. Tahan dikit lagi. Kan kamu bilang mau minta dia jual tanah warisan ibunya buat modal tambahan. Kalau udah cair, kita liburan ke Paris berdua. Tinggalin aja dia di rumah." Pasti dong. Dia itu gampang dibodohin. Cuma modal dipuji cantik dikit, dompet langsung dibuka. Padahal badannya kayak papan triplek. "Beda sama kamu yang seksi," balas Rangga. Setiap kata adalah pisau yang mengiris jantungku perlahan. Tapi aku memaksa mataku untuk terus membaca, terus melihat bukti betapa bodohnya aku selama ini. Mereka menertawakan masakanku, menertawakan penampilanku, menertawakan kepercayaanku. Namun, kejutan sesungguhnya bukan di galeri foto mesum mereka atau chat romantis yang menjijikan itu. Kejutan sesungguhnya ada di aplikasi file manager. Aku menemukan folder bernama Dokumen Penting, Rahasia. Di dalamnya, ada puluhan file PDF. Aku membuka salah satu file terbaru berjudul, Surat Perjanjian Kredit, Jaminan Sertifikat. Mataku membelalak. Di halaman terakhir dokumen itu, tertera tanda tanganku. Tanda tangan Clarissa Anjani. Di atas materai. Tapi aku tidak pernah menandatanganinya. Aku memperbesar gambar itu. Tanda tangan itu terlihat sangat mirip. Tapi ada tarikan garis yang ragu di huruf C. Itu palsu. Rangga memalsukan tanda tanganku untuk mengajukan pinjaman sebesar 5 miliar rupiah kepada sebuah lembaga keuangan non-bank, sejenis lintah darat berkedok koperasi simpan pinjam kelas kakap. Jaminannya? Rumah warisan ayah yang kami tempati. Rumah yang dia pikir sudah menjadi harta Gonogini, padahal secara hukum masih milikku sepenuhnya karena perjanjian pisah harta yang dia lupakan. Aku membuka file lain. Rekap judi online, slot saham gorengan. Aku hampir muntah.
Di sana tercatat riwayat transaksi. Puluhan juta, ratusan juta, mengalir keluar setiap minggu ke situs-situs judi online dan aplikasi trading bodong. Rangga bukan investor ulung. Dia adalah penjudi yang kecanduan. Uang yang selama ini kusuntikan ke perusahaannya, uang yang kukira untuk gaji karyawan dan pengembangan server, ternyata dibakar di meja judi maya. Total kerugiannya mencapai angka yang fantastis. Dia gali lubang tutup lubang. Dia meminjam dari pinjaman online, pinjol, ilegal untuk menutupi kekalahan judi, lalu meminjam dari lintah darat untuk membayar bunga pinjol. Dan sekarang, dia mempertaruhkan rumahku sebagai jaminan terakhirnya. Tanggal jatuh tempo utang 5 miliar itu adalah minggu depan. Tiba-tiba, semuanya menjadi masuk akal. Kenapa dia belakangan ini sering marah-marah tanpa sebab? Kenapa dia mendesakku untuk segera membalik nama beberapa aset kecil? Dia sedang terdesak. Dia dikejar waktu. Dan, investor Singapura, yang dia temui hari ini, itu pasti bohong. Dia mungkin sedang memohon perpanjangan waktu pada lintah darat itu, atau sedang menghabiskan sisa limit kartu kreditku bersama Bella untuk melupakan masalahnya sejenak. Aku meletakkan tablet itu kembali di meja. Tanganku dingin sedingin es. Rasa sedih yang tadi sempat muncul kini menguap, digantikan oleh amarah yang membakar namun fokus. Aku bukan lagi istri yang tersakiti. Aku adalah pemegang kartu as. Rangga tidak hanya berselingkuh. Dia telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan penipuan. Dia pikir dia memegang kendali? Dia pikir aku lemah? Aku mengambil ponselku sendiri, lalu dengan hati-hati memotret setiap bukti di layar tablet Rangga. Chat perselingkuhan, bukti transfer ke situs judi, dan yang paling penting, dokumen utang dengan tanda tangan palsuku. Aku memastikan setiap foto jelas dan terbaca. Setelah selesai, aku mengelap layar tablet itu dengan tisu basah untuk menghilangkan sidik jariku, lalu meletakkannya kembali ke posisi semula, miring sedikit ke kiri di bawah tumpukan majalah, persis seperti saat aku menemukannya. Saat Rangga pulang sore harinya dengan wajah lelah namun berusaha ceria, mengaku pertemuan dengan investor berjalan lancar, aku menyambutnya dengan senyum. Senyum yang dia artikan sebagai kepatuhan, padahal itu adalah senyum seorang eksekutor yang sudah menyiapkan tiang gantungan. Gimana pertemuannya, Mas? Tanyaku lembut sambil menuangkan teh. Lancar, sayang. Mereka sangat tertarik. Kamu tenang saja, sebentar lagi kita akan kaya raya, jawabnya sambil meneguk teh itu, tidak menyadari bahwa tablet yang dia cari-cari sudah memberitahuku bahwa dia sedang berada di ambang kebangkrutan dan penjara. Hari itulah aku menemukan senjata itu. Sebuah senjata nuklir yang siap kutekan tombolnya kapan saja. Dan story Y yang dia buat seminggu kemudian hanyalah pemicu yang membuatku akhirnya menekan tombol itu tanpa ragu sedikitpun. Kembali ke masa kini. Malam pertama di apartemen baruku terasa hening. Tidak ada lagi suara dengkuran Rangga yang biasanya memenuhi kamar. Jam dinding digital menunjukkan pukul 2 dini hari, tapi mataku masih nyalang menatap layar laptop. Di layar itu, terpampang feed CCTV dari pos satpam rumah lamaku, akses yang sengaja belum diputus oleh Adrian atas permintaanku. Di layar hitam putih itu, aku melihat Rangga masih duduk di aspal depan gerbang, ditemani tumpukan kantong sampah hitam. Dia terlihat menyedihkan, merokok putus asa, sesekali menendang pagar besi yang kokoh. Nikmati malammu, Mas, bisikku pelan. Ini baru permulaan. Aku menutup jendela CCTV dan membuka email. Indira, sahabatku yang luar biasa, bekerja lembur malam ini. Sebuah email masuk dengan subjek, laporan audit forensik status aset, final. Aku membuka lampirannya. Indira dan timnya telah bekerja secepat kilat. Clarissa, tulis Indira dalam badan email, kami sudah berhasil memblokir akses Rangga ke semua rekening perusahaan bayanganmu. Kami juga sudah membekukan kartu kredit suplementari yang dia pegang. Status saat ini, dia 100% insolven, bangkrut. Saldo rekening pribadinya hanya tersisa Rp450.000. Rp450.000. Untuk orang yang baru saja makan malam fine dining seharga 5 juta, uang segitu bahkan tidak cukup untuk membeli bensin mobil sportnya sampai penuh. Aku mulai menyusun rencana balas dendamku dengan rapi, seperti seorang jenderal mengatur strategi perang. Ini bukan sekadar tentang membuat dia miskin.
Ini tentang menghancurkan mentalitasnya, egonya, dan memberinya pelajaran bahwa tindakan memiliki konsekuensi. Langkah pertama, isolasi finansial total. Aku membuka aplikasi perbankan di ponselku. Selama ini, aku memberikan akses auto debit untuk tagihan listrik, air, internet, dan telepon pasca bayar Rangga. Dengan satu sentuhan jari, aku mematikan semua layanan itu. Mulai besok pagi, ponsel Rangga tidak akan bisa digunakan untuk menelepon keluar, karena tagihan bulanannya yang menunggak akan langsung memblokir layanan begitu auto debit gagal. Tanpa paket data, dia tidak akan bisa menghubungi siapapun, tidak bisa membuka peta, tidak bisa memesan ojek online. Dia akan terdampar di dunia nyata tanpa koneksi digital yang selama ini dia agung-agungkan. Langkah kedua, serangan psikologis pada sekutu. Aku tidak akan melupakan Bella. Wanita, berkelas, itu juga harus merasakan dampaknya. Aku tahu Bella hobi belanja online menggunakan akun paylater yang disambungkan ke kartu kredit Rangga, yang sebenarnya milikku. Aku masuk ke akun marketplace yang pernah login di laptopku. Benar saja, ada 5 transaksi, sedang diproses, berupa tas, sepatu, dan perawatan kulit senilai total 30 juta rupiah. Aku menekan tombol, batalkan pesanan, untuk semuanya. Alasannya, kartu kredit hilang dicuri. Dalam hitungan jam, Bella akan mendapatkan notifikasi bahwa semua barang impiannya batal dikirim. Dan ketika dia mencoba menghubungi Rangga untuk marah-marah, ponsel Rangga sudah mati. Kekacauan akan terjadi di antara mereka. Para tikus akan saling menggigit ketika kapal mulai karam. Langkah ketiga, kartu as hukum. Ini adalah bagian terpenting. Aku mengambil map biru yang diserahkan Indira tadi sore. Di dalamnya ada draft laporan polisi. Tuduhan, pemalsuan dokumen, pasal 263 KUHP, dan penipuan. Bukti yang kumpulkan dari tablet Rangga sudah dicetak rapi dan dilegalisir. Surat perjanjian utang dengan tanda tangan palsu itu adalah tiket satu arah bagi Rangga menuju jeruji besi. Tapi, aku tidak akan langsung melaporkannya besok pagi. Itu terlalu mudah. Aku ingin dia merasakan ketakutan terlebih dahulu. Ketakutan dikejar lintah darat. Aku tahu karakter penagih utang ilegal. Jika besok adalah tanggal jatuh tempo dan Rangga tidak bisa membayar, karena rumah jaminannya sudah bukan miliknya dan dia tidak punya uang sepeser pun, maka para penagih utang itu akan datang mencarinya. Mereka akan menerornya jauh lebih mengerikan daripada polisi. Rencanaku sederhana. Biarkan Rangga dihajar oleh realita utang-utangnya sendiri selama beberapa hari. Biarkan dia panik, lari, dan bersembunyi. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya menjadi buronan. Setelah mentalnya hancur lebur, barulah aku akan datang membawa polisi sebagai penyelamat, yang sebenarnya adalah eksekutor terakhir. Aku meraih secari kertas dan pulpen, membuat daftar lini masa untuk besok. Pukul 8, blokir STNK mobil sport yang dia bawa. Mobil itu atas namaku. Aku akan melaporkannya sebagai kendaraan yang dibawa kabur, sehingga jika dia melewati kamera tilang elektronik atau ada razia, polisi akan langsung menyitanya. Pukul 10, kirim hadiah ke kantor Bella. Bukan bunga, tapi salinan bukti transfer Rangga ke rekeningnya selama ini, dikirimkan ke HRD tempat Bella bekerja dengan judul anonim, penyalahgunaan fasilitas kantor skandal asusila. Aku tahu Bella bekerja di perusahaan yang sangat ketat soal citra karyawan. Pukul 12, makan siang enak. Aku harus menjaga staminaku. Aku tersenyum puas melihat daftar itu. Dulu, aku merencanakan menu bekal makan siang untuk Rangga. Sekarang, aku merencanakan menu kehancurannya. Tiba-tiba ponselku bergetar. Satu pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Mbak Clarissa, ini Pak Ujang. Maaf ganggu malam-malam. Pak Rangga tadi sempat ngamuk maksa masuk, tapi sudah diusir sama keamanan Pak Adrian. Sekarang dia tidur di dalam mobilnya di pinggir jalan depan komplek. Dia teriak-teriak bilang besok mau lapor polisi kalau Mbak mencuri rumahnya. Aku tertawa renyah membaca pesan itu. Mencuri rumahnya? Dia bahkan tidak tahu bahwa sertifikat rumah itu tidak pernah mencantumkan namanya satu huruf pun. Silakan saja dia lapor polisi. Dia justru akan menyerahkan dirinya sendiri ke kandang singa. Biarkan saja, Pak Ujang. Balasku.
Pastikan saja dia tidak masuk ke area komplek. Kalau dia bikin onar lagi, panggil polisi patroli. Aku menutup laptop. Rasa kantuk akhirnya datang, tapi kali ini adalah kantuk yang nyaman. Tidak ada lagi rasa cemas memikirkan apakah suamiku mencintaiku atau tidak. Tidak ada lagi rasa bersalah karena merasa kurang sempurna. Malam ini, aku tidur nyenyak di atas kasur king size baruku, sendirian namun merdeka. Di luar sana, Rangga sedang meringkuk di jok mobil sempit, dihantui nyamuk dan ketidakpastian, memeluk ego yang sudah tidak berharga. Besok, permainan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Dan aku, Clarissa, akan menjadi sutradara yang kejam untuk drama tragis hidupnya. Pagi itu datang dengan kecerahan yang seolah mengejek kekacauan yang terjadi di depan gerbang rumah lamaku. Aku bangun pukul 6 pagi di apartemenku, merasakan ketenangan yang sudah lama tidak kurasakan. Tidak ada kewajiban menyiapkan sarapan, tidak ada keharusan memilihkan dasi untuk suami yang tidak tahu terima kasih. Aku menghabiskan waktu 1 jam penuh di depan cermin, merias wajahku dengan teliti. Bukan riasan tebal seperti topeng, melainkan riasan tegas yang menonjolkan fitur wajahku, mata yang tajam dan bibir yang menyeratkan ketegasan. Aku memilih gaun midi berwarna biru dongker rancangan desainer lokal yang harganya cukup untuk membiayai makan Rangga sebulan. Aku memadukannya dengan sepatu hak tinggi stiletto hitam yang akan membuat langkahku terdengar mengintimidasi di lantai marmer. Hari ini adalah hari eksekusi mental, dan aku harus terlihat seperti sang algojo yang elegan. Pukul 8 pagi, aku meluncur kembali ke rumah. Ralat, rumah Adrian. Indira sudah menungguku di sana bersama tim keamanan. Sesuai dugaanku, dan sesuai laporan CCTV semalam, Rangga masih di sana. Dia tidak pergi. Dia tidur ayam di dalam mobil sportnya yang mesinnya mati karena bensinnya sekarat, sama seperti harga dirinya. Ketika mobilku memasuki gerbang yang dibuka otomatis oleh tim keamanan Adrian, aku melihat Rangga tersentak bangun. Wajahnya kusut, matanya merah bengkak, kemeja mahalnya lecek dan bau keringat. Dia melihatku turun dari mobil dengan tatapan tak percaya. Mungkin di kepalanya, dia berharap aku akan datang dengan mata sembab, memohon maaf, dan mengajaknya pulang. "Clarissa," teriaknya serak begitu melihatku. Dia keluar dari mobil, hampir tersandung kakinya sendiri. Dia mencoba berlari ke arahku, tapi 2 orang petugas keamanan berbadan tegap langsung menghalanginya. "Biarkan dia masuk," perintahku datar pada petugas itu. "Kita selesaikan di dalam." Di panggung favoritnya. Rangga menepis tangan petugas keamanan dengan kasar, mencoba memungut sisa-sisa wibawanya yang sudah tercecer di aspal. "Minggir kalian. Aku suaminya. Ini rumahku." Aku tidak menjawab. Aku membalikkan badan, melangkah masuk ke dalam rumah yang kini benar-benar kosong. Pintu utama terbuka lebar. Cahaya matahari pagi menyinari lantai marmer putih yang luas, menciptakan pantulan yang menyilaukan. Tanpa perabotan, tanpa karpet, tanpa hiasan dinding, suara langkah stiletoku menggema keras. Tak, tak, tak. Irama kematian bagi egonya. Rangga menyusul masuk. Napasnya memburu. Dia berhenti tepat di tengah ruangan, memutar tubuhnya melihat sekeliling. Kekosongan rumah ini seolah menelannya. Dia tampak kecil, kerdil, di tengah kemewahan arsitektur yang kini terasa dingin. "Apa-apaan ini, Clarissa?" bentaknya. Suaranya memantul di dinding kosong, menciptakan gema yang bising. "Di mana barang-barangku? Di mana sofa kita? Kenapa kamu jual rumah ini tanpa izinku? Kamu sudah gila ya?" Aku berdiri di dekat tangga, menatapnya dari posisi yang sedikit lebih tinggi. Aku melipat tangan di dada, memasang senyum tipis yang mematikan. "Izinmu?" tanyaku pelan, namun gema ruangan membuat suaraku terdengar jelas dan dominan. "Sejak kapan seorang pemilik butuh izin dari penumpangnya untuk menjual asetnya sendiri?" "Penumpang? Aku suamimu. Aku kepala keluarga." Rangga maju selangkah, jarinya menunjuk wajahku. "Kamu istri durhaka. Kamu pikir kamu siapa berani mengusirku? Aku yang selama ini banting tulang." "Banting tulang?" potongku cepat. Aku tertawa, tawa yang kering dan tajam. "Oh, maksudmu banting tulang menghabiskan uangku di meja judi dan mentraktir gundikmu itu?"
Wajah Rangga memerah padam, campuran antara marah dan malu karena rahasianya mulai terkuak. Namun, sebagai manipulator ulung, dia mencoba mengelak. Jaga mulutmu. Jangan menuduh sembarangan. Aku kerja keras membangun startup. Kamu itu cuma di rumah, tidak tahu susahnya dunia bisnis. Dunia bisnis yang modalnya dari istri yang kamu sebut. Beban? Serangku lagi. Kali ini aku menuruni satu anak tangga, mendekatinya perlahan seperti predator mengincar mangsa yang terluka. Rangga. Aku menggelengkan kepala, menatapnya dengan rasa kasihan yang dibuat-buat. Kamu pikir aku tidak tahu? Story WhatsApp itu. Ini baru wanita berkelas, tidak seperti istriku beban suami. Bagus sekali captionnya. Sangat inspiratif. Rangga tercekat. Mulutnya terbuka sedikit, lalu menutup lagi. Matanya bergerak liar. Dia tidak menyangka aku melihatnya secepat itu. Itu cuma bercandaan sama teman. Kamu baperan banget sih. Bercandaan? Aku sampai di lantai dasar, berdiri 3 meter di depannya. Aroma parfum mahalku bertabrakan dengan bau apek dari tubuhnya. Baiklah. Kalau begitu, pengusiran ini juga cuma bercandaan, Mas. Anggap saja prank istri beban buat suami berkelas. Clarissa, cukup. Rangga mencoba meraih tanganku, tapi aku mundur selangkah dengan jijik. Kembalikan uang hasil jual rumah ini. Itu hakku juga. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku butuh uang itu buat operasional kantor. Karyawanku butuh gaji. Operasional kantor atau operasional Bella? Tanyaku tajam. Mendengar nama Bella disebut, pertahanan Rangga mulai goyah. Tapi serangan psikologis sesungguhnya baru akan dimulai. Coba cek HPmu, Mas, perintahku. Rangga mengerutkan kening. Apa? Cek HPmu. Bukannya kamu harus menghubungi Bella? Dia pasti panik pagi ini. Rangga merogoh saku celananya dengan ragu. Dia mengeluarkan ponselnya. Dia menekan tombol daya. Layar menyala, tapi tidak ada sinyal. Tanda silang merah terlihat di bar sinyal. Kenapa ini? Nggak ada sinyal? Gumamnya bingung, menepuk-nepuk ponselnya. Aku memutus pembayaran pasca bayarmu semalam. Dan karena kamu tidak punya uang di rekening untuk bayar tagihan, provider langsung memblokir layananmu. Jelasku santai. Oh, dan jangan coba pakai wifi rumah ini. Routernya sudah dicabut dan dibawa Adrian. Kepanikan mulai merambat di wajahnya. Tanpa koneksi internet, Rangga seperti orang buta di tengah jalan raya. Dia mencoba membuka m-bankingnya, berharap masih ada sisa saldo atau menggunakan sisa kuota darurat. Tapi nihil. Aplikasi itu berputar-putar loading lalu muncul pesan, connection error. Kamu mematikan HP-ku? Suaranya mulai naik 1 oktav, terdengar histeris. Gimana aku bisa kerja? Gimana aku bisa hubungi klien? Klien tidak akan menghubungi orang yang nomornya mati karena nggak bayar tagihan. Mas, itu tidak berkelas, sindirku. Tiba-tiba, dari saku jasnya yang lain, terdengar dering ponsel. Itu ponsel keduanya, ponsel murah yang dia gunakan khusus untuk verifikasi OTP atau hal-hal sepele. Dia mengangkatnya cepat. Halo, sapanya kasar. Aku bisa mendengar suara teriakan perempuan dari seberang sana. Suara cempreng yang sangat kuhafal. Bella. Heh, kamu di mana sih? Kenapa kartu kredit kamu nggak bisa dipakai? Aku lagi di salon, malu banget kartu kamu decline 3 kali. Orang-orang ngeliatin aku. Transferin duit sekarang ke rekening pribadiku, cepetan. Suara Bella begitu keras hingga menggema di ruang kosong itu. Aku tersenyum miring. Rangga tampak gelagapan. Dia melirikku, lalu berbisik ke ponselnya, mencoba menjauh. Sayang, sabar dulu. Ada masalah teknis sama bannya. Nanti aku urus. Kamu pakai uang tunai dulu ya. Uang tunai gundulmu. Aku nggak bawa cash. Kamu bilang aku tinggal gesek. Dasar penipu. Kalau nggak transfer dalam 5 menit, kita putus. Klik. Sambungan diputus sepihak. Rangga menatap ponsel murah itu dengan tatapan kosong. Wajahnya yang tadi merah karena marah, kini berubah pucat pasi.
Dia baru saja dihina oleh wanita yang dia agung-agungkan, tepat di depan istri yang dia hina. Wah, komentarku sambil bertepuk tangan pelan. Wanita berkelasmu terdengar sangat romantis ya. Mas? Marah-marah cuma gara-gara kartu kredit macet? Padahal aku nggak pernah marah lo waktu kamu habisin uangku buat judi. Rangga berbalik menatapku, matanya nyalang. Kamu blokir kartunya juga? Semuanya, Mas, jawabku dingin. Kartu kredit, kartu debit, akses rekening perusahaan. Semuanya sudah kubekukan atas nama audit keuangan karena dugaan penggelapan dana. Saat ini, saldo yang bisa kamu akses di seluruh dunia ini hanyalah recehan di dompetmu itu. Rangga meraba saku belakangnya, mengeluarkan dompet kulitnya. Dia membukanya. Kosong. Hanya ada beberapa lembar uang 2000-an dan struk belanjaan lama. Dia tidak punya uang sepeser pun. Dia tidak bisa beli makan. Dia tidak bisa beli bensin. Dia tidak bisa pergi dari sini. Tubuhnya gemetar hebat. Bukan karena dingin, tapi karena ketakutan murni. Dia baru menyadari bahwa tanpa aku, dia tidak memiliki daya tawar apapun terhadap dunia. Clarissa, jangan main-main. Suaranya bergetar, memelas. Egonya mulai retak. Aku suamimu. Kita bisa perbaiki ini. Jangan bikin aku malu. Aku butuh uang itu. Aku ada utang jatuh tempo hari ini. Akhirnya, pengakuan itu keluar juga. Utang? Aku pura-pura kaget. Utang apa? Bukannya perusahaanmu valuasi 100 juta dolar? Masa CEO sukses punya utang yang bikin gemetar begini? Rangga jatuh berlutut. Kakinya lemas. Dia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Kehancuran mentalnya sudah dimulai. Dia terjebak di rumah kosong, tanpa uang, tanpa koneksi, ditinggal selingkuhan, dan dihadapi oleh istri yang memegang kendali penuh. Tolong, Clarissa. Rintihnya. Mereka bakal bunuh aku kalau aku nggak bayar hari ini. Pinjamkan aku uang. Aku janji bakal berubah. Aku tinggalkan Bella. Aku bakal jadi suami yang baik. Tolong. Aku menatap puncak kepalanya dengan tatapan datar. Dulu, aku mungkin akan luluh melihatnya menangis seperti ini. Dulu, aku akan memeluknya dan berkata, semua akan baik-baik saja. Tapi hari ini, air matanya tidak lebih berharga dari sampah yang menumpuk di pos satpam. Bangun, Rangga, perintahku. Jangan kotori lantai rumah orang dengan air mata buayamu. Kita belum selesai. Indira, masuk. Pintu samping terbuka. Indira masuk dengan langkah tegap, membawa tas kerja kulit berisi tumpukan dokumen. Dia berdiri di sebelahku, menatap Rangga dengan tatapan jijik yang tak ditutupi. Rangga mendongak, matanya sembab. Dia melihat Indira, lalu melihatku. Dia sadar, ini bukan sekadar pertengkaran rumah tangga. Ini adalah pengadilan. Kehadiran Indira mengubah atmosfer ruangan dari sekadar drama rumah tangga menjadi ruang interogasi yang dingin. Indira, dengan setelan blazernya yang rapi, mengeluarkan sebuah proyektor portabel kecil dari tasnya. Dia meletakkannya di atas lantai, menyorotkannya ke dinding putih besar di ruang tamu, dinding yang dulu digantungi lukisan abstrak favorit Rangga yang harganya puluhan juta. Apa yang kalian lakukan? Tanya Rangga. Suaranya serak. Matanya bergerak gelisah antara aku, Indira, dan alat proyektor itu. Dia berusaha bangkit berdiri, mencoba memulihkan sedikit harga dirinya, namun kakinya goyah. Duduk saja, Pak Rangga. Anda akan butuh tenaga untuk melihat ini, kata Indira dingin. Proyektor menyala. Gambar pertama muncul. Itu adalah tangkapan layar story WhatsApp-nya. Ini baru wanita berkelas. Rangga memalingkan wajah, tidak sanggup melihat kebodohannya sendiri yang terpampang besar di dinding. Lihat, Rangga, desakku. Lihat betapa bangganya kamu kemarin. Kenapa sekarang malu? Indira menekan tombol next. Slide berganti. Kali ini bukan foto, tapi deretan angka dan teks. Itu adalah rekapitulasi chat WhatsApp antara Rangga dan Bella. Tanggal, jam, dan isi pesan yang sudah disusun kronologis. Tanggal 12 Maret, bacaku lantang. Chat dari Rangga ke Bella, istriku bodoh banget. Baru aja aku bohong butuh duit buat server,
dia langsung transfer 50 juta. Lumayan buat kita stay cation di Bali. Aku menatap Rangga. Ingat hari itu? Aku menjual gelang emas peninggalan nenekku karena kamu bilang server kantormu terbakar dan butuh perbaikan darurat. Aku menangis karena kehilangan gelang itu, tapi aku ikhlas demi kamu. Ternyata, uangnya kamu pakai buat sewa villa di Seminyak sama perempuan itu. Rangga terdiam. Wajahnya semakin pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dia tidak bisa menyangkal. Buktinya terpampang jelas, raksasa, di depan matanya. Slide selanjutnya, perintahku. Gambar berganti menjadi grafik keuangan. Garis merah menukik tajam ke bawah. Ini laporan keuangan asli perusahaanmu, PT Langit Semu, kata Indira menjelaskan. Selama 3 tahun beroperasi, perusahaan Bapak tidak pernah mencetak keuntungan 1 rupiah pun. Semua pendapatan yang tercatat di buku besar adalah suntikan dana pribadi dari Ibu Clarissa yang Bapak manipulasi seolah-olah dari klien. Bohong, teriak Rangga tiba-tiba. Dia mencoba membela diri, refleks narsistiknya muncul kembali saat kompetensinya diserang. Kami punya klien. Kami punya traksi. Itu data palsu. Data ini diambil langsung dari server Bapak yang Bapak tinggalkan passwordnya di tablet. Potong Indira tajam. Dia melempar 1 bundel kertas tebal ke hadapan Rangga. Kertas-kertas itu berserakan di lantai marmer. Itu bukti audit forensik. Bapak tidak punya klien. Bapak cuma punya akun-akun bot yang Bapak beli untuk memalsukan traffic. Rangga ternganga. Kebohongan yang dia bangun bertahun-tahun, yang dia yakini sendiri sebagai kebenaran, runtuh dalam hitungan detik. Tapi itu belum seberapa, sahutku. Aku melangkah maju, mengambil alih kendali proyektor. Bagian terbaiknya ada di sini. Aku menekan tombol. Slide berganti menampilkan sebuah dokumen PDF yang diperbesar. Judulnya, Surat Perjanjian Pinjaman Dana. Di bagian bawah dokumen itu, ada 2 tanda tangan. 1 tanda tangan Rangga, dan 1 lagi, tanda tanganku. Mata Rangga membelalak lebar. Pupilnya mengecil ketakutan. Dia tahu dokumen ini. Ini adalah rahasia tergelapnya. Kenal dokumen ini, Mas? Tanyaku lembut, namun penuh ancaman. Perjanjian utang senilai 5 miliar rupiah kepada Koperasi Makmur Jaya Abadi, nama samaran untuk sindikat lintah darat di Tanah Abang. Jaminannya, sertifikat hak milik nomor 1024. Rumah ini. Rangga mundur selangkah, menabrak dinding kosong di belakangnya. Dia terpojok. Clarissa, aku bisa jelaskan. Itu darurat. Aku akan bayar. Aku yakin sahamku bakal naik. Dan ini, lanjutku sambil menunjuk tanda tangan di layar. Siapa yang menandatangani nama? Clarissa Anjani, di sini? Karena pada tanggal 15 Januari saat dokumen ini dibuat, aku sedang di Singapura menjenguk tanteku yang sakit. Paspor saya membuktikannya. Hening. Suasana di ruangan itu begitu mencekam hingga suara detak jam tangan Indira pun terdengar. Itu. Rangga tergagap. Lidahnya keluh. Itu pemalsuan dokumen, Pak Rangga, sambar Indira dengan nada profesional seorang pengacara. Pasal 263 KUHP. Ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Ditambah lagi dengan pasal penipuan dan penggelapan dalam rumah tangga, karena Bapak menggunakan aset istri tanpa izin dengan cara melawan hukum. Rangga merosot. Dia benar-benar jatuh duduk di lantai sekarang. Kakinya tidak lagi sanggup menopang berat dosanya. Kamu mau penjarakan aku? Tanyanya lirih, menatapku dengan mata berkaca-kaca yang penuh ketakutan. Aku suamimu, Clarissa. Tega kamu? Tega? Aku tertawa miris. Kamu menggadaikan rumah warisan ayahku untuk judi dan selingkuhan, lalu memalsukan tanda tanganku, dan sekarang kamu tanya soal tega. Aku hilaf. Aku terjepit. Teriaknya histeris. Aku kalah judi. Mereka mengancam akan potong jariku kalau aku nggak bayar. Aku nggak punya pilihan lain. Kamu punya pilihan. Bentakku. Suaraku menggema dahsyat membuat Rangga menciut. Kamu bisa jujur padaku. Kamu bisa minta maaf. Kamu bisa berhenti berjudi. Tapi kamu memilih untuk menghinaku di media sosial.
Kamu memilih untuk menyebutku beban saat akulah satu-satunya pelampung yang menyelamatkanmu dari tenggelam. Rangga menangis terseduh-seduh. Dia memeluk lututnya seperti anak kecil. Citra pria berkelas, CEO sukses, suami dominan, semuanya lenyap. Yang tersisa hanyalah seorang pecundang yang ketakutan. Tiba-tiba, ponselku berbunyi. Aku mengangkatnya, sengaja mengaktifkan loudspeaker. Selamat pagi, Bu Clarissa. Saya Adrian, suara baritone Adrian terdengar jelas. Pagi, Pak Adrian. Bagaimana? Tanyaku. Tim saya sudah selesai mengecek sertifikat di BPN pagi ini. Bersih. Tidak ada blokir. Tapi ada beberapa orang berwajah sangar di depan komplek perumahan. Mereka mencari Pak Rangga. Katanya mau menagih janji jatuh tempo hari ini. Mereka bawa linggis, Bu. Satpam komplek menahan mereka di gerbang depan, tapi mereka makin beringas. Wajah Rangga berubah menjadi topeng horor murni. Matanya melotot, napasnya tertahan. Lintah darat itu sudah datang. Terima kasih infonya, Pak Adrian. Biarkan polisi yang mengurus mereka, jawabku santai lalu mematikan telepon. Aku menatap Rangga yang kini gemetar hebat, giginya gemeretuk. Dengar itu, Mas? Teman-temanmu sudah datang, ujarku dingin. Mereka pasti kecewa sekali tahu rumah jaminannya sudah pindah tangan, dan kamu gak punya uang sepeser pun. Rangga merangkak ke arahku, mencoba memegang ujung gaunku. Clarissa, tolong. Jangan biarkan mereka ambil aku. Mereka bakal bunuh aku. Penjarakan aku saja. Laporkan aku ke polisi sekarang. Aku lebih baik di penjara daripada ketemu mereka. Tolong. Ironi yang luar biasa. Suami yang kemarin merasa di atas angin, kini memohon untuk dijebloskan ke penjara demi perlindungan. Oh, jangan khawatir, kataku sambil menarik gaunku dari jangkauannya. Polisi juga sedang dalam perjalanan. Indira sudah menyerahkan berkasnya sejam yang lalu. Tapi, aku berjongkok di hadapannya, menatap matanya dalam-dalam. Polisi butuh waktu untuk sampai ke sini. Mungkin 15 menit. Sedangkan penagih utang itu ada di gerbang depan. Kalau mereka menerobos masuk sebelum polisi datang, yah, itu nasibmu. Clarissa. Dia menangis meraung-raung. Indira, ayo kita pergi. Urusan kita sudah selesai. Rumah ini sudah bukan milikku, dan pria ini sudah bukan urusanku. Kataku sambil berdiri dan merapikan gaunku. Tunggu. Jangan tinggalkan aku, jerit Rangga. Dia mencoba mengejar kami, tapi lututnya terlalu lemas. Kami berjalan keluar dari pintu utama, meninggalkan Rangga yang meringkuk di tengah lantai marmer yang dingin, terjepit di antara dua teror. Penagih utang yang haus darah dan polisi yang membawa borgol. Proyektor masih menyala, menyorotkan tulisan besar dari dokumen utangnya, menjadi saksi bisu akhir dari kesombongannya. Saat aku melangkah keluar ke teras yang hangat, aku menghirup udara segar dalam-dalam. Langit begitu biru. Beban di pundakku telah hilang sepenuhnya. Di kejauhan, sirine mobil polisi mulai terdengar sayup-sayup, berpacu dengan suara keributan di gerbang komplek. Pertunjukan utama akan segera berakhir. Dan aku tidak berniat tinggal untuk melihat kredit penutupnya. Suara sirine mobil polisi yang meraung-raung semakin dekat, membelah keheningan pagi di kompleks perumahan elit itu. Namun, suara itu kalah nyaring dibandingkan teriakan histeris yang tiba-tiba meledak dari arah gerbang. Aku, yang baru saja melangkah keluar dari pintu utama bersama Indira, menghentikan langkah di teras. Matahari semakin tinggi, menyorot panggung drama terakhir yang akan segera dimainkan. Sebuah taksi berhenti mendadak di depan pagar yang terbuka setengah. Dari dalamnya, keluar sosok wanita parubaya dengan dandanan menor yang luntur oleh keringat, Ibu Melinda, mertuaku. Di belakangnya, turun Bella, gundik suamiku, yang terlihat kusut dan tidak lagi berkelas, seperti di foto Instagramnya. Rupanya mereka bersekutu karena kepanikan finansial yang sama. Clarissa, keluar kamu wanita tidak tahu diri, jerit Ibu Melinda. Suaranya melengking, membuat beberapa tetangga yang sedang menyiram tanaman atau lari pagi mulai menoleh dan berkumpul. Rangga, yang mendengar suara ibunya, seolah mendapatkan suntikan tenaga baru. Dia berlari tertatih-tatih keluar dari dalam rumah, melewati kami,
menuju ibunya layaknya anak kecil yang mengadu setelah dipukul teman sepermainan. Ibu, ibu. Rangga menangis, memeluk kaki ibunya di halaman berumput yang kini mulai menguning karena tidak disiram 2 hari. Tolong aku, Bu. Clarissa gila. Dia jual rumah. Dia panggil polisi. Ibu Melinda menepuk-nepuk kepala anaknya, lalu menatapku dengan mata melotot penuh kebencian. Dia berjalan merangsek masuk ke halaman, diikuti Bella yang menatapku sinis sambil memeluk tas branded yang kuyakin isinya kosong. "Heh, menantu kurang ajar," bentak Ibu Melinda, telunjuknya mengarah tepat ke wajahku. "Apa-apaan ini? Kenapa kamu kunci semua akses uang anakku? Kenapa kamu batalkan pesanan Bella? Kamu pikir kamu siapa berani mengatur keuangan Rangga? Ingat ya, harta suami itu harta istri. Tapi suami berhak memberikan uangnya pada siapa saja yang bisa melayaninya dengan baik. Dan kamu, jelas-jelas istri yang tidak becus." Para tetangga mulai berkerumun di trotoar. Ada Bu RT, ada Pak Haji sebelah rumah, dan beberapa asisten rumah tangga tetangga yang berbisik-bisik. Penonton sudah siap. Aku turun dari teras dengan langkah tenang, stiletoku mengetuk lantai batu alam dengan irama yang teratur. Aku tidak merasa terancam sedikit pun. Sebaliknya, aku merasa kasihan melihat betapa bodohnya mereka. "Selamat pagi, Ibu Melinda. Selamat datang di rumah yang sudah bukan milik kami lagi," sapaku datar. "Ibu tanya saya siapa? Saya adalah pemilik uang yang selama ini ibu dan anak ibu hambur-hamburkan." "Cuih, sombong." Bella ikut menyahut. Dia mengibaskan rambutnya yang mulai lepek. "Rangga itu CEO. Dia punya uang sendiri. Kamu itu cuma parasit yang numpang hidup enak di rumah Rangga. Jangan belagu deh, Mbak. Rangga cerita semuanya sama aku kalau kamu itu cuma beban." Aku tertawa. Tawa lepas yang membuat mereka bingung. Aku menoleh ke arah Indira. "Indira, tolong berikan kaca untuk mereka." Indira maju, menyerahkan sebuah map berisi salinan sertifikat rumah dan bukti transfer. Aku mengambilnya dan melemparkannya ke kaki Ibu Melinda. Kertas-kertas itu berserakan tertiup angin. "Baca, Bu, perintahku. Baca siapa nama yang tertulis di sertifikat rumah ini. Baca dari rekening siapa uang bulanan 20 juta yang Ibu terima setiap tanggal 1. Baca siapa yang melunasi cicilan mobil Pajero yang Ibu pakai arisan." Ibu Melinda memungut salah satu kertas dengan tangan gemetar. Matanya menyipit membaca tulisan di sana. "Pemilik, Clarissa Anjani." Dia memungut kertas lain. "Bukti transfer dana operasional PT Langit Semu dari rekening pribadi Clarissa Anjani." Wajah Ibu Melinda berubah dari merah pada menjadi pucat pasi, seputih kertas yang dipegangnya. Dia menoleh ke arah Rangga yang masih sesenggukan di tanah. "Rangga." Suaranya bergetar. Ini benar? Rumah ini perusahaanmu, semuanya uang istrimu?" Rangga tidak menjawab. Dia hanya menunduk, menyembunyikan wajahnya di antara lutut. Diamnya adalah jawaban paling mematikan. "Jadi selama ini?" Ibu Melinda mundur selangkah, kakinya lemas. "Selama ini kamu bohong sama ibu? Kamu bilang kamu sukses? Kamu bilang istrimu yang numpang?" "Dia penipu, Bu," potongku tajam, memastikan semua tetangga mendengar. Anak kebanggaan ibu ini adalah pengangguran yang hobi berjudi dan main perempuan pakai uang istrinya. Dan sekarang, uang saya sudah habis kesabaran saya. Keran sudah ditutup. Aku beralih menatap Bella. Wajah wanita itu kini pias. Dia menyadari posisinya. Jika Rangga tidak punya uang, maka Rangga baginya hanyalah sampah. "Dan kamu, Bella?" ujarku sambil tersenyum miring. "Pacar CEO MU ini punya utang 5 miliar ke lintah darat, dan dia baru saja memalsukan tanda tangan saya untuk menjadikan rumah ini jaminan. Sayangnya, rumah ini sudah terjual kemarin sore. Jadi, sekarang lintah darat itu sedang mencari dia. Kamu mau setia menemani dia menghadapi debt collector? Itu baru namanya cinta sejati, kan?" Bella melotot. Dia menatap Rangga dengan tatapan jijik seolah melihat kotoran anjing. "Apa? Utang 5 miliar? Pekik Bella. Dia langsung memukul bahu Rangga dengan tas tangannya. "Dasar bajingan. Kamu bilang kamu kaya.
Kamu bilang mau beliin aku apartemen. Ternyata kamu mau ajak aku hidup susah. Dasar penipu miskin. Bella meludah tepat di depan Rangga, lalu berbalik pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan kekasih gelapnya yang kini hancur lebur dihakimi massa. Saat itulah, 2 mobil patroli polisi masuk ke halaman, diikuti oleh mobil Adrian. Polisi berseragam turun dengan sigap. Di belakang mereka, terlihat keributan di gerbang komplek. Beberapa pria berbadan besar dengan tato di lengan sedang ditahan oleh satpam komplek, berteriak-teriak menagih utang. Mana Rangga? Keluar lu bangsat. Bayar utang lu atau gue bakar ini rumah. Teriak salah satu penagih utang dari kejauhan. Rangga gemetar hebat mendengar suara itu. Dia melihat polisi datang bukan sebagai ancaman, tapi sebagai pelindung dari amukan preman. Dia langsung berdiri, mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Pak polisi, tangkap saya. Tangkap saya sekarang. Teriak Rangga histeris, berlari ke arah petugas. Saya memalsukan dokumen. Saya menipu. Penjarakan saya. Jangan biarkan orang-orang di depan itu ambil saya. Para tetangga ternganga. Seumur hidup, belum pernah mereka melihat pemandangan seabsurd ini. Seorang suami memohon dipenjara di depan istri, ibu, dan tetangganya sendiri. Indira menyerahkan berkas laporan kepada kepala polisi. Ini buktinya, Pak. Pemalsuan tanda tangan, penggelapan dana, dan penipuan. Polisi itu mengangguk tegas. Dia mengeluarkan borgol perak yang berkilau di bawah matahari. Klik. Suara besi dingin mengunci pergelangan tangan Rangga terdengar begitu merdu di telingaku. Saudara Rangga, Anda kami tahan atas dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen dan penipuan, ucap polisi itu datar. Ibu Melinda menjerit histeris melihat anak emasnya diborgol. Dia jatuh pingsan di atas rumput, tapi tidak ada satupun tetangga yang bergerak menolongnya dengan cepat. Mereka terlalu sibuk merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Bisik-bisik tetangga mulai terdengar jelas. Ya ampun, ternyata selama ini Mas Rangga cuma parasit. Kasihan Mbak Clarissa, udah baik, dimanfaatin, diselingkuhin pula. Gaya doang selangit, ternyata utang lintah darat. Rangga digiring masuk ke mobil polisi. Sebelum masuk, dia menoleh ke arahku. Matanya merah, penuh penyesalan, ketakutan, dan kehancuran. Clarissa, maafkan aku. Gumamnya lirih. Aku menatapnya tanpa emosi. Maaf tidak bisa membayar utang 5 miliar, Rangga. Nikmati hidup barumu. Kamu akhirnya dapat tempat tinggal gratis dan makan gratis. Kan? Sesuai keinginanmu yang tidak mau kerja. Pintu mobil polisi ditutup. Sirine kembali menyala. Mobil itu membawa Rangga pergi, menjauh dari kehidupan mewahnya, menjauh dari kebohongannya, menuju sel dingin yang pantas untuknya. Aku menghela napas panjang, merasakan beban berat di dadaku terangkat sepenuhnya. Adrian mendekatiku, tersenyum hormat. Bu Clarissa, rumah ini sudah kosong. Saya akan ganti kuncinya sekarang. Silakan, Pak Adrian. Terima kasih kerjasamanya, jawabku. Aku menoleh ke arah Ibu Melinda yang baru sadar dan sedang dipapah oleh satpam. Dia menatapku dengan tatapan memelas, berharap belas kasihan. Clarissa, ibu tinggal di mana? Rumah kontrakan ibu kan yang bayar Rangga. Rintihnya. Aku tersenyum tipis. Saran saya, ibu jual tas Hermes palsu pemberian Rangga itu. Mungkin cukup buat bayar kos-kosan sebulan. Setelah itu, yah, ibu kan sehat, mungkin bisa mulai belajar cari uang sendiri seperti yang ibu suruh ke saya dulu. Tanpa menunggu jawabannya, aku berbalik. Indira merangkul bahuku. Kami berjalan menuju mobilku, meninggalkan kerumunan, meninggalkan rumah masa lalu, meninggalkan drama memuakan itu. Langit Jakarta terasa begitu cerah hari ini. Aku tidak kehilangan suami. Aku hanya membuang sampah yang sudah terlalu lama membusuk di dalam rumahku. 6 bulan kemudian, angin laut yang hangat membelai wajahku, membawa aroma garam dan bunga Kamboja. Aku duduk di sebuah kursi santai di balkon private villa di kawasan Uluwatu, Bali. Di tanganku, segelas jus jeruk dingin yang menyegarkan menemani pemandangan matahari terbenam yang melukis langit dengan warna ungu dan jingga. Hidupku berubah 180 derajat dalam 6 bulan terakhir. Bukan
Bukan berubah, tapi kembali ke jalur yang seharusnya. Uang hasil penjualan aset dan investasi yang kutarik dari perusahaan bodong Rangga, kini kupaar dalam bisnis yang nyata. Aku membuka sebuah resor butik di Bali bersama rekan bisnis yang kompeten, benar-benar kompeten, bukan seperti mantan suamiku. Namaku kini dikenal bukan sebagai istri Rangga, melainkan Clarissa Anjani, pengusaha wanita yang tangan dinginnya mampu mengubah lahan tandus menjadi surga wisata. Majalah bisnis yang tergeletak di meja di sampingku memuat wajahku di sampul depannya dengan judul besar, The Queen of Hospitality, bangkit dari pengkhianatan menuju kerajaan bisnis. Aku tidak lagi menyembunyikan kekayaanku. Aku tidak lagi mengecilkan diriku agar orang lain tidak merasa terintimidasi. Aku belajar bahwa pasangan yang tepat tidak akan merasa minder dengan kesuksesan wanitanya, melainkan akan merayakannya bersama. Ponselku bergetar pelan. Sebuah pesan masuk dari Indira. Clar, kamu harus lihat ini. Baru saja tayang di berita kriminal sore. Indira mengirimkan sebuah tautan video. Aku membukanya, sedikit penasaran, meski sebenarnya aku sudah tidak terlalu peduli. Video itu adalah liputan investigasi tentang penangkapan sindikat judi online dan pinjaman ilegal. Kamera menyorot para tersangka yang digiring polisi. Namun, bukan itu yang dimaksud Indira. Kamera kemudian beralih ke sebuah warung makan kumuh di pinggir jalan, mewawancarai warga sekitar tentang aktivitas geng tersebut. Di latar belakang video, ada seorang pria kurus kering, memakai kaos oblong yang sudah bolong di bagian bahu, sedang mencuci tumpukan piring kotor yang menggunung di belakang warung pecel lele. Pajahnya tirus, matanya cekung, dan rambutnya yang dulu selalu tertata rapi dengan pomade kini acak-acakan dan agak panjang. Dia sedang dimarahi oleh pemilik warung. Cuci yang bersih. Jangan ngelamun aja. Udah untung lu gua kasih kerjaan bekas napi. Kalau pecah lagi piring gua potong gaji lu yang cuma 500.000 itu. Bentak si pemilik warung. Pria itu mengangguk-angguk takut. Tangannya yang kasar dan penuh luka sabun terus menggosok piring. Itu Rangga. Mantan CEO PT Langit Semu. Mantan suami yang menyebutku beban. Indira menambahkan pesan teks di bawahnya. Dia divonis 1,5 tahun, tapi keluar lebih cepat karena remisi dan penjara penuh. Sekarang dia kerja serabutan. Utangnya ke lintah darat masih ada, jadi setiap dia dapat uang sedikit, langsung dipalak preman. Ibunya pulang kampung, jadi buruh cuci tetangga. Bella, dengar-dengar dia dipecat dari kantornya karena skandal menggelapkan uang kas kecil, dan sekarang jadi SPG rokok di klub malam. Aku menatap layar ponsel itu lama. Dulu, aku mungkin akan menangis melihat pria yang kucintai menderita seperti itu. Dulu, aku mungkin akan tergerak untuk mengirimkan bantuan diam-diam. Tapi hari ini, yang kurasakan hanyalah kosong. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dendam, dan yang terpenting, tidak ada lagi rasa cinta. Rangga hanyalah masa lalu yang sudah selesai kubayar lunas. Karma telah melakukan tugasnya dengan sangat rapi, jauh lebih kejam daripada balas dendam apapun yang bisa kurencanakan. Dia menghinaku sebagai beban, dan sekarang dia memikul beban dunia di pundaknya yang ringkih, sendirian. Aku menutup video itu. Aku tidak merasa perlu menontonnya sampai habis. Itu bukan lagi ceritaku. Ibu Clarissa, suara lembut memanggilku. Aku menoleh. Manajer resorku, seorang pria muda yang cerdas dan sopan, berdiri membawa tablet. Maaf mengganggu waktu santai ibu. Tamu VVIP dari Jepang sudah tiba di lobi. Mereka ingin bertemu pemilik resor yang luar biasa ini secara langsung untuk mengucapkan terima kasih atas penyambutannya. Aku tersenyum, berdiri dan merapikan gaun sutraku. Tentu, Pak Rio, mari kita sambut mereka. Aku berjalan meninggalkan balkon, meninggalkan bayangan Rangga yang sedang mencuci piring di layar ponselku. Aku melangkah menuju cahaya lampu lobi yang gemerlap, disambut oleh staf yang membungkuk hormat dan tamu-tamu yang menatapku dengan kekaguman. Ini adalah duniaku. Dunia yang kubangun dengan keringat, air mata, dan keberanian untuk melepaskan apa yang menyakitiku. Rangga benar soal satu hal dalam caption story Wanya dulu. Dia memang menginginkan wanita berkelas. Sayangnya, dia terlalu bodoh untuk menyadari bahwa wanita berkelas itu sudah ada di rumahnya. Menunggunya pulang, sampai dia sendiri yang mengusirnya pergi. Dan sekarang, wanita berkelas itu telah menciptakan kerajaannya sendiri,
di mana tidak ada tempat bagi pengkhianat.